전부 영동지구입니다. Film diawali dengan menampilkan kota Gangnam yang masih berupa pedesaan pada tahun 70-an. Kawasan ini rencananya akan diubah menjadi Seoul baru karena Seoul sudah padat penduduk dan banyak terjadi perampasan tanah. Kemudian seorang pria bernama Kim Jong-gyo naik helikopter untuk melihat seluruh kota Gangnam dari udara. Dia tampaknya tertarik untuk berinvestasi di bidang itu. Lalu ada dua orang yang memungut sampah. Mereka adalah Jong-dae dan Jong-gi yang tinggal di desa itu. Mereka harus mengumpulkan sisa makanan setiap hari untuk bertahan hidup. Terkadang mereka harus berurusan dengan polisi yang menguasai wilayah mereka dari para tunawisma. Mereka tinggal di gubuk sederhana dan saat malam tiba udara dingin bisa menembus gubuk hingga Jong-gi kedinginan. Keesokan harinya mereka yang sedang tidur dikejutkan oleh atap gubuk yang runtuh. Mereka segera keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata sekelompok gangster sedang merobohkan gubuk mereka dengan ekskavator. Tidak terima gubuk mereka dirobohkan, mereka mencoba melawan utusan di lokasi. Di sisi lain ada sekelompok pria yang mengadakan pertemuan. Mereka adalah 3 pemimpin gangster bernama Yang, Nam, dan Jang. Dan ada 2 politisi bernama Tuan Park dan Tuan Seo. Kemudian mereka meminta bantuan para pemimpin gangster untuk mengumpulkan anak buahnya. Para gangster diminta untuk membuat kerusuhan saat rapat pimpinan umum. Para politisi melakukan ini untuk menghentikan pemilihan presiden. Sebagai imbalannya, mereka berjanji untuk memberikan izin usaha di wilayah Seoul Barat kepada para pemimpin gangster. 어떻게 나누면 될까요? 상가 운영권은 Setelah itu, Kang datang menemui Nam. Dia mengingatkan Nam untuk tidak terlibat dalam politik. Namun Nam tetap ingin melakukannya untuk mendapatkan izin usaha. Kemudian Nam memerintahkan Kang untuk merekrut banyak orang untuk membuat kerusuhan selama rapat pimpinan umum. 잘해야 된다. 그런 기장으로 건달하겠냐? Di sisi lain, Jong-dae dan Jong-gi ditangkap setelah menyerang ekskavator dan dibawa ke markas gangster. Di sana, mereka berdua ditendang dan dipukuli. Kemudian Kang datang menemui anak buahnya untuk menanyakan jumlah orang yang sudah berkumpul. Anak buahnya bilang sekitar 40 orang. Tapi Kang bilang jumlah itu masih sedikit. Kang pun melihat Jong-dae dan Jong-gi ada di sana. Lalu Kang meminta mereka untuk bergabung dengan gengnya. Pada hari yang sama, mereka dibawa ke sebuah gedung di Seoul dengan bus. Di perjalanan, Jong-gi menghabiskan susu dan menghitung uang yang diberikan gangster itu. Kemudian ada seorang pria yang memberi petunjuk bahwa mereka berada di kamp pesta perdamaian. Tugas mereka adalah masuk ke dalam gedung, menghancurkan semuanya, kemudian pergi. Sesampainya di sana, mereka menghancurkan semua yang ada di gedung itu hingga acara dihentikan. Jong-gi yang merasa mual karena minum susu basi meninggalkan Jong-dae untuk pergi ke toilet. Ketika Jong-dae sedang berdiri, tiba-tiba seorang pria memukulnya dengan tongkat dari belakang dan dia pun terjatuh. Tak lama kemudian terdengar suara sirine polisi, mereka pun bubar dan pergi. Jong-dae bingung karena Jong-gi belum terlihat. Dia pergi mencari Jong-gi ke toilet, tapi dia tidak ada di sana. Jong-dae lalu pulang dan memilih menunggu Jong-gi di gubuknya. Namun sampai malam tiba, Jong-gi belum juga pulang. Keesokan harinya, Jong-dae pergi ke markas gangster. Dia bertanya apakah dia masih bisa tinggal di daerah ini karena dia tidak punya tempat tinggal. 사장님, 여기 좀 있으면 안 되겠습니까? Kang kemudian mengajaknya pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Kang, mereka disuguhi makan oleh putri Kang yang bernama Yeon-hae. Selain itu, Jong-dae disediakan kamar untuk beristirahat. Saat Jong-dae sedang tertidur, dia tiba-tiba dikejutkan oleh suara keras dari luar. Dia pun segera mengecek dan melihat Kang yang diserang oleh anggota gangster lain.
Untungnya dari penyerangan itu hanya kaki Kang yang terluka. Keesokan harinya ada kabar duka kematian Nam akibat dibunuh. Mereka datang untuk berkabung bersama para pemimpin gangster lainnya. Di sana Kang mengatakan dia akan membubarkan gangsternya. Dia ingin anak buahnya hidup seperti orang normal. Dia tidak ingin anak buahnya berakhir seperti dia yang lumpuh atau seperti Nam yang telah kehilangan nyawanya. 애들도 나가서 살 길 찾으라고. 순철형님 돌아가지고 밥술이나 제대로 뜨겠냐? Singkat cerita, 3 tahun berlalu, Jonggi terlihat bergaul dengan beberapa pria. Ini berarti dia masih hidup. Dan sekarang dia adalah manajer keuangan hotel di bawah kendali Bos Yang. Di sisi lain, Bos Yang menjadi asisten Tuan Pak di sisi yang berbeda dari Tuan Seo. Sementara itu Jongdae masih tinggal bersama Kang dan putrinya. Dia sudah dianggap keluarga oleh Kang. Setelah pensiun dari dunia gangster, kini ia membuka usaha laundry. Ketika Jongdae sedang makan malam dengan Kang dan Yeonhae, seorang pria datang mencari Kang. Pria itu ingin menagih hutang kepadanya. Pria itu mengancam akan membakar rumahnya beserta isinya jika tidak membayar hutangnya. Jongdae diam-diam mendengar percakapan mereka dan berniat membantunya. Di sisi lain, Bos Yang sedang mengadakan pertemuan dengan anak buahnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan memberi wewenang kepada Jonggi untuk mengelola lebih banyak bisnisnya. Hal itu jelas membuat anak buah yang lain merasa cemburu. 큰형님 얘기 못 들으셨습니까? 나이 동양아치 새끼가 야야 앞치마를 누르네. 어? Sayangnya, Jonggi yang telah dipercaya oleh Bos Yang mengkhianatinya. Dia berselingkuh dengan pacarnya Bos Yang bernama Sojung. Sementara itu Tuan Pak bertemu Tuan Kim yang memintanya untuk merebut tanah Gangnam karena Gangnam berpotensi sebagai kota besar yang akan menyamai Seoul. Uang hasil perampasan tanah dapat digunakan sebagai biaya politik mereka. 영동에 땅 좀 사봐. 자금을 충당할 수 있을까요? 나라 지키는데 정도가 어딨나. Sementara itu, Jongdae pergi menemui seorang wanita untuk meminjam uang. Dia adalah seorang pengusaha properti bernama Madamin. Jongdae bilang dia ingin melunasi semua hutang Kang. Tanpa diduga, Madamin bersedia meminjamkan uang kepadanya, namun dengan syarat. Jongdae harus bersedia membantunya untuk mengambil beberapa tanah di Gangnam. Jongdae pun setuju dan bersedia membantunya. 농사꾼들이 좀 순박하잖아요. 동쪽에 땅을 보고 있는데. Keesokan harinya, Jongdae dan Madamin pergi ke Gangnam untuk membeli tanah di sana. Mereka berhasil mengelabui para petani agar menjual tanah mereka dengan harga murah. Kemudian mereka akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dan menghasilkan keuntungan yang besar. 이런 땅 사가지고 이문이 남습니까? 우리끼리 몇 바퀴 돌려보자고. 그래서 땅값을 계속 올려나가는 거지. 우린 그걸 이용하면 돼. Ketika mereka berhasil dalam misi mereka, Madamin memberi Jongdae uang sebagai imbalan. Lalu Madamin menawarkan pekerjaan lain dengan imbalan yang lebih besar. Dia memintanya untuk merebut tanah di wilayah Jang. 혹시 아닙니까 형님? 그러네. 그냥 하자. 장덕재 새끼야 뒤지고 싶냐? Pada malam hari ketika Jongdae sedang berjalan pulang, dia melihat Yeonhae bersama pacarnya di dalam mobil. Kemudian Jongdae mengajak Yeonhae untuk pulang bersama. Jongdae meminta Yeonhae untuk segera menikah dan dia akan bekerja untuk melunasi hutang ayahnya. Sesampainya di rumah, mereka terkejut melihat para penagih hutang telah mengepung dan membakar barang-barang milik Kang. Melihat ini Jongdae segera menyerang mereka dan melemparkan uang kepadanya. 이런 개씨. Jongdae akhirnya mengaku kepada Kang bahwa dia kembali menjadi gangster lagi untuk mendapatkan uang. Jongdae berkata dia akan membangun kembali gangsternya dan mengembalikan posisi Kang. Tapi Kang terdiam dan masih tidak banyak bicara saat itu. Keesokan harinya, Jongdae dan teman-temannya menyusup ke tempat Jang untuk mencuri file dan sertifikat tanah yang telah dikumpulkan. Tapi saat mereka akan pergi, dia melihat kelompok gangster Jang menyiksa seorang pria. Setelah Jongdae mengintipnya, ternyata pria yang mereka siksa adalah Jonggi. Dan salah satu pria di sana adalah orang yang sama yang menikam Kang. Saat Jonggi akan dikubur hidup-hidup, Jongdae datang membantunya dan menyerang anggota gangster. Kemudian Jongdae membawa Jonggi pulang untuk mengobatinya. Jonggi berkata bahwa ketika kerusuhan terjadi, dia pulang ke rumah dan naik bus yang salah.
Jonggi mengatakan bahwa dia saat ini adalah asisten bos Yang. Di sisi lain, Tuan Kim dan Tuan Park bertemu dengan seorang anggota parlemen bernama Moon untuk membahas perluasan wilayahnya di Gangnam. Tetapi Moon mengatakan bahwa beberapa daerah lain telah dikuasai oleh Tuan Seo yang dibantu oleh Madam Min. Di tempat lain, Jongdae bertemu Madam Min, dia menyerahkan sertifikat yang dicuri kepadanya. Sebagai imbalannya, dia meminta uang dan sebidang tanah dan ingin bertemu Tuan Seo. Nyonya Min kemudian berjanji untuk segera memperkenalkan mereka. Pada saat yang sama, Sojung bertemu Jonggi di dalam mobil. Dia memintanya untuk pindah dan tinggal di selatan. Jonggi memang mencintainya, tapi dia tidak bisa menikahinya sekarang. Mendengar ini, Sojung kesal dan meninggalkannya di dalam mobil. Saat Jonggi turun dari mobil untuk mengejar Sojung, seorang pria bernama Yungbo melihat mereka berdua. Yungbo mengancam akan melaporkan masalah ini kepada bos Yang jika Yonggi tidak memberikan posisi yang diinginkannya. Jonggi yang tidak mau menurut. Kemudian, Jonggi meminta Jongdae untuk membantu membuang tubuh Yungbo ke dalam danau. Kemudian dia mengajak Jongdae untuk bekerja sama menyerang Jang. Mereka segera menuju ke markas Jang dan membunuh semua anak buah Jang yang berpihak pada Tuan Park. Nanay at tatay mo malaki ka na, di man sila payaw nga ay biglang ito. Keesokan harinya, Jongdae bertemu dengan Tuan Seo oleh Madam Min. Jongdae bilang dia ingin bergabung dengan Tuan Seo dan dia telah membunuh anak buah Jang. Tuan Seo yang mendengar ini jelas sangat senang dan langsung menerimanya. 덕질도 잘 알겠네. 제가 이미 잘라냈습니다. 그래도 기회를 한번 주십시오. Sesampainya di rumah, Kang langsung menghajar Jongdae karena tahu Jongdae masih seorang gangster. Kang sangat marah tetapi sudah terlambat. Untuk kedua kalinya, Jongdae mengajaknya kembali menjadi gangster. Setelah Kang memikirkannya, dia menerima tawaran itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Kemudian, Jongdae memperkenalkan Tuan Seo kepada Kang. 밑에서 일하기로 했습니다. 이제 세탁소 잡으시고. Kemudian, Tuan Seo berkata Jongdae akan menggantikan posisi Jang. 앞으로 덕질 대신 해가. 종대 성님을 위하여. Di sisi lain, setelah berdiskusi dengan Jongdae dan ayahnya, Yeonhae memutuskan untuk menikahi pacarnya. Beberapa bulan kemudian, Jonggi datang menemui Jongdae dan memintanya untuk bekerja sama dalam menyerang bos Yang. Jonggi melakukan ini untuk mengambil alih semua bisnisnya, tapi Jongdae menolak. Dia mengingatkannya bahwa tujuan mereka menjadi gangster adalah untuk memenuhi impian mereka, memiliki rumah yang layak untuk ditinggali. Di malam hari, Jonggi bertemu dengan teman gangsternya yang bernama Won untuk merencanakan sesuatu. Jonggi ingin menggunakan Jongdae untuk menyingkirkan bos Yang. 종대 움직이게 만들어야지. 박이온 개발 정보 살살 흘려주면 종대 잘 감아서. Di tempat yang berbeda, Jongdae setiap hari sibuk mengumpulkan sertifikat dari petani dan pemilik tanah lainnya. Salah satunya ia pernah temui di sebuah klub malam. Pemilik tanah tersebut bernama Jin. Jongdae dengan mudah mendapatkan sertifikatnya dengan menjebak putranya. 너 저거 보라. 어제 대하신 모양이에요. 연락됐나? 얼마면 되겠어? Setelah mendapatkannya, Jongdae pergi ke Tuan Seo untuk memberikan semua sertifikat. Ketika Jongdae berjalan pulang, tiba-tiba orang misterius memukul kepalanya dari belakang. Yang ternyata ini adalah bagian dari rencana Jonggi dan Won. Jongdae dibawa oleh mereka ke markasnya. Saat terbangun, bos Yang langsung menyiksanya karena ia mengetahui bahwa Jongdae telah menipu Direktur Jin untuk memberikan sertifikatnya. Bos Yang meminta Jongdae untuk menyerahkan sertifikat jika dia ingin hidup. Kemudian Jonggi pergi menemui Kang. Sesampainya di rumah Kang, Jonggi langsung menceritakan kabar tentang Jongdae yang telah ditangkap oleh anak buah bos Yang. Mereka berdua merencanakan sesuatu untuk membantunya. Esoknya, Jongdae yang babak belur diberi makan oleh Won, yang ternyata di dalam makanan itu terdapat silet. Saat itulah Kang dan anak buahnya datang. Kang kemudian berpura-pura menyerahkan sertifikat. Begitu mereka mengetahui di mana Jongdae berada,
terjadilah pertarungan yang sangat epik di sana. Singkatnya mereka akhirnya berhasil dikalahkan dan Jongdae berhasil diselamatkan. Mendengar kabar itu, bos yang memarahi semua anak buahnya. Di antara anak buahnya ada desas-desus pengkhianat. Secara tidak langsung, Kang kembali ke dunia gangster setelah pensiun beberapa tahun. Namun nasib sial harus menimpa mereka. Kang dan anak buahnya ditangkap polisi atas tuduhan fitnah. 야, 강결수. Jongdae mendapat kabar bahwa bos Yang lah alasan mereka dipenjara. Karena dia memiliki kenalan orang dalam di kepolisian. Berita penipuan Kang akhirnya menyebar ke seluruh kota, sehingga Yonhee juga kena imbasnya. Saat itu suaminya sedang krisis ekonomi, Yonhee disiksa lalu diusir untuk mencuri uang ayahnya. Suami Yonhee mengira pasti ketua gangster mempunyai uang yang banyak. Yonhee kemudian pergi menemui Jongdae dan menceritakan semuanya. Kemudian Jongdae menemui suami Yonhee dan memberikan sejumlah uang dan berkata, jangan sakiti dia lagi. Malam itu, Moon yang mabuk didekati oleh seorang wanita. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengajaknya pergi ke hotel. Di pagi hari, Moon sangat terkejut melihat Jongdae dan anak buahnya memasuki kamarnya dan memotretnya dengan seseorang. Ketika dia bangun dari keadaan mabuknya, dia melihat wanita di sampingnya yang ternyata seorang pria. Moon terkejut dan dia dituduh gay. Jongdae mengancamnya untuk mematuhi perintahnya. Jika dia menolak, Jongdae akan memberikan foto itu kepada media dan istrinya. Kemudian Jongdae pergi ke Tuan Seo dan meminta bantuan agar Kang dan teman-temannya bisa dibebaskan. Tuan Seo yang melihat dia bekerja dengan sangat baik bersedia memenuhi permintaannya. Setelah itu, Jongdae, Jonggi, dan Madam Min bertemu. Jongdae mengatakan dia ingin mendapatkan tanah di daerah ini. Mendengar itu, Jonggi berkata, wilayah ini adalah milik Bos Yang. Jika kau ingin tanah ini, bereskanlah dulu Bos Yang. Ayo kita serang Bos Yang setelah anak buahku bebas, kata Jongdae. Sepertinya rencana Jonggi memanfaatkan Jongdae untuk membereskan Bos Yang berhasil. Kang dan anak buahnya akhirnya bebas. Mereka berkumpul untuk merayakan hari kemerdekaan mereka. Namun tiba-tiba Kang berkata bahwa dia akan membubarkan gangster itu. 오늘부로 강길수 식구는 해산한다. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan mayat Yungbo ditemukan oleh anggota Bos Yang. Setelah itu, Yongki segera menuju Jongdae. Yongki berkata, ayo segera siapkan barudak untuk bersama-sama menyerang Bos Yang. Sepertinya rencana kita diketahui. Jongdae lalu menjawab, barudak saya sudah bubar, tapi saya ngusahakeun sina karumpul deui. Tunggulah Jonggi. Saat Jonggi ingin mengumpulkan semua anak buahnya, dia ingin menemui Won. Jonggi terkejut melihat Won telah diikat dan disiksa. Tidak lama kemudian, anak buah Bos Yang datang dan memukulinya. Dia dibawa ke hadapan Bos Yang karena Jonggi dituduh membunuh Yungbo. Namun tak disangka, Jonggi mengatakan bahwa Jongdae lah yang membunuh Yungbo. Untuk membuktikan bahwa Jonggi bukanlah pelakunya, dia diminta untuk membuktikan kesetiaannya dengan membunuh Kang. Sementara itu, ketika Jongdae sedang mengumpulkan anak buahnya, dia mendapat kabar bahwa Yonhee disiksa lagi oleh suaminya dan bahkan telah dirawat di rumah sakit. Jongdae jelas sangat marah, kemudian segera mencari suami Yonhee yang sedang bermain judi lalu menghabisinya. Pada saat yang sama, Jonggi tiba-tiba datang menemui Kang. Dia membunuhnya sebagai bukti kesetiaannya kepada Bos Yang. Jonggi dan Won kemudian berencana untuk membunuh Jongdae karena akan sangat berbahaya jika dia mengetahui siapa yang membunuh Kang. Karena fitnah Jonggi, semua anak buah Bos Yang berkumpul untuk merencanakan serangan terhadap Jongdae di pemakaman Kang. Tapi anehnya, Jonggi memberitahu Jongdae tentang serangan itu. Dia menawarkan untuk bekerja sama melawan Bos Yang ketika hari itu tiba. Ternyata,
apa yang dikatakan Jonggi benar-benar terjadi. Saat pemakaman, anak buah bos Yang datang dan langsung menyerang Jongdae dan anak buahnya. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara dua kubu gangster di bawah hujan yang sangat deras. Lalu datanglah kelompok Jonggi. Di sini kelompok bos Yang terkejut, Jonggi malah membantu mereka. Pada akhirnya, Jongdae dan Jonggi berhasil mengalahkan anak buah bos Yang. Sementara itu, Park akhirnya ditangkap oleh Badan Intelijen Negara, sementara bos Yang hilang entah kemana. Tiba-tiba, Tuan Seo mengundangnya untuk bertemu Jongdae. Dia meminta Jongdae untuk membunuh semua anak buah Tuan Park, termasuk Jonggi dan bos Yang. Tuan Seo berjanji untuk memberikan sebagian tanah di Gangnam jika Jongdae berhasil. Jongdae segera menyerang markas bos Yang. Ketika dia menginterogasi anak buah bos Yang, dia mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan. Salah satu anak buah bos Yang mengatakan bahwa Jonggi adalah orang yang membunuh Kang. Dan Jonggi juga berencana untuk membunuh Jongdae. Mendengar ini, Jongdae jelas terkejut. Setelah bos Yang menghilang, Jonggi menggantikannya dan menikahi Sojung. Malam itu ketika Jongdae sedang melihat album foto Kang, dia secara tidak sengaja menemukan kartu keluarga Kang terselip di album. Tanpa diduga, Kang telah memasukkan nama Jongdae ke dalam daftar kartu keluarga. Setelah melihat kertas itu, dia tidak bisa menahan tangis lagi. Keesokan harinya, Jongdae pergi ke bioskop tempat Jonggi dan bos Yang bertemu. Jonggi memintanya untuk datang ke sana dan menemaninya menghabisi bos Yang. Sementara itu, anak buah Jonggi sedang menunggu Jongdae untuk membunuhnya di kamar mandi. Mengetahui bahwa Jonggi telah mengkhianatinya, bos Yang ingin menembaknya. Namun tiba-tiba, Jongdae langsung mencekiknya dari belakang. Setelah bos Yang meninggal, Jonggi meminta Jongdae untuk membawa jenazahnya ke kamar mandi. Jongdae yang mengetahui rencana jahat Jonggi, ia pun menolak. Jongdae memberitahunya bahwa semua anak buah bos Yang telah meninggal. Setelah itu, Jongdae bertanya, "Mengapa kau membunuh Kang?" Mendengar pertanyaan itu, Jonggi terkejut. Sebelum dia bisa menjawab, Jongdae tiba-tiba menembaknya di bahu. Jonggi akhirnya mengaku dan meminta maaf karena membunuh Kang. Karena jika dia tidak melakukannya, bos Yang akan membunuhnya. Karena kemarahannya yang besar, Jongdae tidak peduli, dia masih ingin membunuh Jonggi. Kemudian Jonggi mengingatkannya bahwa mereka berdua bersaudara. Kata-kata ini membuat Jongdae berubah pikiran dan tidak ingin membunuh temannya. Jongdae akan melepaskan Jonggi selama dia tidak pernah muncul di hadapannya lagi. Sejak itu, mereka benar-benar terpisah. Beberapa hari kemudian, Jongdae yang sedang dalam perjalanan pulang untuk menemui Yonhye, ia tewas ditembak di kereta. Sementara itu, Jonggi juga tewas saat berada di dalam mobil. Ternyata orang yang membunuh mereka berdua adalah anak buah Tuan Seo. Tuan Seo takut mereka berdua akan menjadi saingannya. Anjay, tidak tempe terima kasih si Seo. Aduh. Sementara itu, Yonhye masih menunggu Jongdae untuk menjemputnya di pinggir jalan. Dia hanya terus menunggu tanpa mengetahui bahwa Jongdae telah meninggal di perjalanan. Beberapa tahun telah berlalu dan Gangnam telah berubah menjadi kota metropolitan. Dan di akhir film, terlihat Tuan Seo yang menjadi penguasa Gangnam. Film pun berakhir. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Tapi endingnya mirip film Triad ya guys. Jadi pesan moral yang bisa dipetik dari film ini, jika kita mendapatkan uang dengan cara kotor, kita tidak begitu menikmati uang tersebut.
Karena perbuatan jahat pasti akan segera mendapatkan karma buruk yang membuat kita sengsara dalam hidup sehingga tidak menemukan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, cinta. Enggak ah. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.